Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sekalian, mahasiswa semester 2 pada materi saya manajemen tafsir ayat tentang manajemen bisnis syariah. Pada kesempatan kali ini untuk mempersingkat waktu, saya menjelaskan tentang definisi manajemen di dalam Islam. Kemudian, adakah tafsir atau ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang manajemen itu sendiri. Pertama, kita kalau dilihat dari definisinya, manajemen itu adalah suatu proses ya, yang jelas terdiri dari tindakan-tindakan melalui perencanaan, rencana, planning, pengorganisasian, pelaksanaan, kemudian pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta melaksanakan sasaran tujuan yang telah ditentukan. Dalam artian menggunakan sumber daya dan sumber-sumber daya lainnya. Jadi ini yang dinamakan manajemen ya. Ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan, ada alat untuk yang digerakkan agar suatu sistem itu bisa berjalan dengan baik melalui proses yang sudah jelas. Itu adalah manajemen. Kalau kita lihat dalam sudut pandang Islam, manajemen itu diistilahkan dengan menggunakan kata at-tadbir ya. At-tadbir kalau di dalam istilah Islam. Ada apa ayatnya kita lihat surat As-Sajdah ya, surat As-Sajdah ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi bi yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'uddun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Kana miqdaru alfasanati mimma ta'uddun. Yudabbir. Jadi inti atau pokok pembahasannya yang berkaitan dengan ini yudabbir, mengatur. Ya, jadi kata dasarnya adalah mengatur. Jadi di Al-Qur'an sudah ada. Baik, kemudian kalau kenapa kok butuh yang namanya manajemen? Karena kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan ayat tentang wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi pada dasarnya manusia itu diciptakan di muka bumi itu untuk menjadi khalifah, istikhlaf istilahnya ya, pemimpin dari semua makhluk. Qalu antaj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kamu akan melakukan kerusakan sampai peperangan dan sebagainya di wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Oleh ini Allah sudah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jadi memang pada dasarnya Allah yang mengatur di muka bumi ini untuk meletakkan manusia sebagai istikhlaf atau istilahnya adalah khalifah. Maka dari itu perlu yang namanya tadbir atau manajemen ya. Kalau dilihat dari fungsinya, manajemen itu diantaranya yang pertama adalah planning. Planning itu adalah perencanaan. Apa sih Pak perencanaan? Proses sederhana atau proses pertama ketika hendak melakukan pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal ya. Jadi perlu yang namanya perencanaan. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Jadi Allah sudah bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Nah, buatnya hari esok. Jadi perlu memikirkan apa yang harus diperbuatnya untuk hari esok gitu ya. Di mana ini yaumul akhirah ini kalau di ayat ini ya. Ini juga mengandung fungsi manajemen yang pertama itu adalah planning. Jadi perlu kita mempersiapkan untuk kehidupan kekal nanti di akhirat. Itu adalah sebuah planning kita di dalam kehidupan kita gitu ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi
proses organizing yang menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala. Ini artinya adalah satu kesatuan, menjadi suatu bentuk sistem organisasi yang menyatu ya. Makanya ayatnya di sini adalah surat Al-Imran ayat 103. Ya antisom wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, ini tidak boleh kita berpisah-pisah, i'tisam menyatu ya, untuk memegang tali yaitu adalah sandaran kita Al-Qur'an. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Oke, ini bisa diperjelas sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah ada juga ayat organizing ini wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Tanaza'. Jadi jangan sampai berbantah-bantahan. Fatafsyalu yang menyebabkan kamu menjadi gentar, hilang kekuatan dan sebagainya. Wa tadhhabu rihukum wasbiru. Sabarlah innallaha ma'as sabirin. Baik, kemudian selanjutnya adalah actuating ya, pelaksanaan. Suratnya di sini adalah Quran surat Al-Kahfi. Qiyaman liyunzara ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh. Pelaksanaan di sini maksudnya adalah al-a'malu as-solihah. Jadi di dalam bisnis fungsi manajemen itu mengerjakan sesuatu yang baik nanti gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah controlling. Controlling adalah pengawasan ya. Pengabdian, pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kita lihat dulu, perbaiki diri kita sendiri, nilai bagaimana untuk kita bisa jauh dari api neraka dan yang sebagainya. Ini ayat yang menjelaskan tentang controlling. Baik, kemudian kita masuk kepada bagaimana manajemen bisnis Islam. Bisnis Islam merupakan suatu bentuk ibadah ya. Jadi pada dasarnya bisnis Islam itu jangan hanya termotivasi untuk kepentingan profit dan cuan. Jadi harus bermakna ibadah. Ibadah itu adalah hablum minallah. Jadi semua tindakan kita itu bernilai ibadah kepada Allah. Jadi harus kita masukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedomannya. Ya, pertama Islam memberikan panduan kepada manusia dalam melakukan aktivitas bisnis. Antara lain adalah planningnya bagaimana Pak. Idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai dengan satu kebijakan, terus artinya terus menerus mengerjakan sesuatu yang baik. Wa ila rabbika farwab dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharaplah. Jadi semua bisnis yang sudah dikerjakan nanti pada akhirnya hasilnya yang menentukan itu adalah Allah. Kemudian sama nih maksudnya dengan ayat-ayat yang di atas masuk pada organizing ya antisom juga. Kemudian di sini adalah udkhulu fis-silmi kafah. Jadi melakukan aktivitas bisnis antara lain adalah wahai orang-orang yang beriman masuk ke dalam Islam secara sempurna, menyeluruh dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Kemudian controlling hampir sama dengan yang di atas. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan tentang apa fungsinya manajemen di dalam bisnis syariah. Perlu diperdalam lagi dan didiskusikan. Ini hanya video sebagai pengantar untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di diskusi grup. Dan kemudian teman-teman diwajibkan untuk meresum dan memberikan ulasan melalui e-learning ya. Yang kami insya Allah sediakan di e-learning. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.